Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-36. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang cerita ini. Jadi, saya tidak ada niat buat bikin pembaca kecewa. Hanya karena membuat tokoh Elsa yang mungkin dibilang bodoh, bucin, dan cacian lainnya. Kenapa Elsa memilih bertahan? Karena sudah jelas selain masih cinta juga punya perjanjian pranikah. Ini perjanjiannya gak cuma dengan perkataan, tapi juga ada hitam di atas putih. Kalau sampai dilanggar, Elsa harus siap menerima konsekuensinya. Janji yang diucapkan saja harus ditepati, apalagi yang sudah tertulis. Dalam menulis cerita ini pun saya tidak terlalu mengedepankan emosi. Tapi, juga dengan pikiran. Kalau fokus mengedepankan emosi, mungkin sudah saya buat Elsa menyakiti Belina dan Edwin. Entah itu lewat saling tampar, cakar, atau tendang. Dan mencoba menghancurkan suaminya itu. Tapi, mari kita berpikir jernih. Apakah kejahatan memang harus dibalas dengan kejahatan? Apakah setiap masalah harus dihadapi dengan emosi? Dan, di cerita ini pun Elsa gak diam saja. Elsa mencoba mengingatkan suaminya dan mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Aku harap pembaca cerita ini dapat menanggapi cerita ini dengan kepala dingin. Bukan mengedepankan emosi. Apalagi, sampai berkomentar miring hanya karena alurnya tidak sesuai ekspektasi. Saya hanya mencoba menyampaikan kebaikan lewat tulisan. Dan tidak bermaksud pembaca kecewa. Maaf kalau penjelasan ini kurang berkenan. Aku berterima kasih buat yang masih mendukung cerita ini dan semoga bisa mengambil pesan moral yang ada di dalam cerita ini. Oke, kita lanjut ke cerita aja ya. Kejutan sang suami untuk kekasih gelap. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tidak menyukai hubunganku dengan Mas Edwin. Sekarang kamu puas sudah membuatnya celaka, tangan kiri Belina mengepal. David yang baru mendengar kabar itu merasa terkejut. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia kecelakaan. Dan saya baru tahu darimu. Jangan berbohong, perintah Belina dengan nada sedikit tinggi. Kamu benar-benar jahat, David. Saya tidak berbohong. Kalau memang Edwin kecelakaan, ya, mungkin itu teguran atas apa yang sudah dia lakukan. Sok tahu kamu. Seharusnya, kamu bersyukur karena masih baik-baik saja. Dan lebih baik kamu sudahi perbuatan burukmu itu. Diam kamu. Belina mengakhiri telepon itu dan meletakkan ponsel di meja sedikit kasar. Kia pergi ke rumah sakit bersama Ida menggunakan taksi setelah pulang sekolah. Selain ingin menjenguk Edwin, Kia juga ingin menginap di sana. Karena keesokan harinya adalah akhir pekan. Jadi, libur sekolah. Elsa menunggu Kia dan Ida di lobi saat tahu mereka akan segera sampai. Setelah mereka sampai, Elsa langsung mengajak Putri dan ART-nya itu ke ruangan Arunika 3. Dibukanya pintu ruangan itu oleh Elsa dan Kia lebih dulu masuk. Betapa terkejutnya Kia saat melihat Edwin yang kepalanya diperban dan lehernya menggunakan cervical collar. Kia berlari mendekati ranjang pasien. Papa, kepala dan lehernya kenapa? Papa habis jatuh? Edwin tersenyum. Papa mengalami kecelakaan, sayang. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Nanti, Papa akan segera sembuh. Mata Kia mengembun. Lalu dia meneteskan air mata. Kata Mama, Papa sakit. Tapi, ternyata Papa kecelakaan. Kata mamamu benar, sayang. Papa sedang sakit. Hanya saja, karena kecelakaan. Elsa menghapus air mata putrinya itu. Mama tidak memberitahu papamu kecelakaan karena khawatir kamu jadi kepikiran saat di sekolah, sayang. Tapi, Papa gak akan lama-lama di sini, kan? Kia melihat Elsa dan Edwin secara bergantian. Kalau ada kamu, sepertinya Papa akan cepat sembuh, jawab Edwin, lalu tersenyum. Ida begitu kagum dengan ruangan yang ditempati Edwin. Baru kali ini dia ke ruangan rawat inap kelas VVIP A. Ruangannya bagus sekali ya, Pak, Bu. Ida tersenyum seraya sedikit mengangguk. Sebagus apapun ruangannya, kalau dalam keadaan sakit, ya, tetap saja kurang enak, BI, ungkap Edwin. Lalu sedikit mengukir senyum. Iya, juga ya, Pak.
Kia berjalan mendekati Ida untuk mengambil stetoskop mainan yang disimpan di tas yang dibawakan Ida. Setelah diambil, Kia berjalan mendekati ranjang pasien. Papa, aku periksa ya. Kalau diperiksa sama dokter Kia, nanti papa cepat sembuhnya. Masa sih, sayang? Tanya Edwin yang merasa gemas dengan putrinya itu. Kia mengangguk cepat. Iya pak. Kia naik ke kursi. Hati-hati, sayang. Nanti jatuh, ucap Elsa seraya memegang tangan kanan putrinya itu. Tenang aja, Ma. Kia bisa hati-hati, kok. Kia mencoba berperan seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya dengan stetoskop. Bagaimana keadaan papa, dokter Kia? Tanya Edwin yang sebenarnya begitu ingin mendekap Kia. Papa harus banyakin istirahat, makan yang banyak, dan nanti kalau udah sembuh harus ngajakin Kia jalan-jalan ke pantai. Jangan kerja terus. Kia mengerucutkan bibir. Sontak, kedua orang tuanya dan Ida tertawa kecil. Jadi, kamu ingin ke pantai? Tanya Edwin yang semakin merasa gemas kepada Kia. Kia yang masih berdiri di kursi mengangguk cepat. Iya pak, tapi yang di Labuan Bajo, terus nanti lihat komodo. Kia bosen jarang jalan-jalan. Papa sama mama sibuk kerja terus. Edwin dan Elsa merasa tertampar dengan perkataan Kia. Mereka menyadari selama ini memang jarang pergi berlibur karena sibuk dan sulit ada waktu. Kalau akhir pekan tiba, paling sering hanya di rumah atau ke mall, sedangkan ke tempat wisata terdekat jarang. Elsa mendekap Kia yang bibir mungilnya itu mengerucut. Maafkan mama dan papamu ya, sayang. Kalau selama ini, jarang ada waktu buat kamu. Elsa mengecup pipi kanan Kia. Iya, maaf ya, sayang. Bukan maksud kami tidak mau jalan-jalan sama kamu. Udah, papa sama mama gak usah sedih gitu. Lagian, papa sama mama kerja buat biaya sekolah Kia, biar nanti bisa jadi dokter. Kia tersenyum hingga memperlihatkan giginya. Papa jadi ingin peluk kamu, sayang. Tapi, belum bisa. Edwin merasa iri melihat Elsa yang terus mendekap Kia. Diwakilkan sama mama saja, ya. Elsa mendekap Kia lebih erat. Ida merasa kagum saat melihat majikannya itu terlihat bahagia. Baginya, keluarga majikannya itu adalah keluarga yang harmonis dan jauh dari badai rumah tangga. Padahal, Edwin dan Elsa sedang mencoba memperbaiki bahtera yang sempat diterpa badai. Maaf, Pak, Bu, saya ikut menjaga di sini atau di rumah saja? Tanya Ida penuh hati-hati. Bibi di rumah saja, ya. Biar saya saja yang mengurusi Mas Edwin di sini. Lagian, tidak ada lagi tempat tidurnya. Masa Ida tidur di sofa, kata Elsa. Baik, Bu. Saya juga harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. Ida tersenyum seraya mengangguk. Pukul 18.25 WIB Belina datang ke rumah sakit setelah pulang bekerja. Meskipun Elsa tidak membalas pesan darinya, dia bisa tahu Edwin dirawat di Prima Medical Center. Hal itu diketahui lewat internet mengenai berita kecelakaan. Belina mengetuk pintu ruangan Arunika 3. Rasa tidak sabar ingin segera melihat Edwin begitu menyelimuti hatinya. Hingga, pintu itu dibuka oleh Elsa. Betapa terkejutnya Elsa melihat Belina yang akan menjenguk suaminya itu. Elsa keluar dan menutup pintu. Mau apa kamu ke sini? Tanya Elsa yang berdiri di dekat pintu dan mencoba menghalangi Belina masuk. Aku ingin melihat keadaan Mas Edwin. Biarkan aku masuk. Belina menatap Elsa penuh harap. Maaf. Saya tidak bisa mengizinkanmu menjenguk Mas Edwin. Sebentar saja. Aku mohon. Mata Belina mengembun dan kedua tangannya memegang kedua lengan Elsa. Saya istrinya dan saya berhak melarang siapa saja untuk menemuinya. Elsa berkata pelan, tapi penuh penekanan. Jadi, pergilah. Aku tahu kamu istrinya, tapi, jangan lupa. Kalau Mas Edwin hanya mencintaiku. Ada rasa nyeri di hati Elsa setelah mendengar perkataan Belina. Ya, suami saya mencintaimu. Tapi, saya akan membuatnya mengubur perasaan untuk wanita yang hanya menjadi simpanannya, ingat itu. Belina melepaskan pegangan tangannya itu. Lalu menghapus air mata. Kamu egois, Elsa. Elsa tersenyum kecut. Apa katamu? Saya egois?
Elsa mengangkat kedua alis. Belina hanya menatap Elsa dengan rasa kesal yang menyelimuti hatinya. Kalau saya egois, berarti kamu tidak tahu malu. Diam kamu. Elsa mengalihkan pandangan. Hingga terlihat seorang lelaki yang berdiri tidak jauh di belakang Belina. Lelaki itu masih mengenakan pakaian kantor dan pandangannya menuju Elsa dan Belina. Belina merasa heran karena Elsa memandang ke arah belakang. Belina ikut melihat ke belakang dan betapa terkejutnya dia ada David di sana. David berjalan mendekati kedua wanita itu. Mau apa kamu ke sini? Tanya Belina setelah David berdiri sejajar dengannya. Saya akan menjenguk kekasih gelapmu. David menatap tajam Belina. Kamu pasti ingin tertawa di atas penderitaannya, bukan? Tatapan Belina pun tidak kalah tajamnya. David menatap Elsa. Saya akan menjenguk suamimu. Apakah kamu akan mengizinkannya? Elsa menutup mulut dengan tangan kanan, kenapa jadi seperti ini? Kenapa David ingin menjenguk Mas Edwin? Elsa sedikit terkejut saat pintu ruangan Arunika 3 terbuka. Kia melihat ke Elsa, Belina, dan David. Mama, kata papa siapa yang datang? Elsa memilih masuk dan menutup pintu. Belina pun akan ikut masuk, tapi David menghalanginya dengan tangan kanan. Jangan masuk kalau tidak diizinkan. Aku hanya ingin melihat Mas Edwin sebentar. Belina menepis tangan kanan David dan mencoba membuka pintu. Namun, David terus mencegah wanita itu. Kenapa kamu sangat keras kepala? David berdiri membelakangi pintu. Seorang suster yang akan ke ruangan Arunika 2 meminta Belina dan David untuk tidak berisik. Sedangkan, di ruangan Arunika 3, Elsa memberitahu Edwin kalau Belina dan David ingin menjenguk suaminya itu. Edwin meminta Elsa untuk mengizinkan mereka masuk. Tapi Mas, apakah mereka tidak akan mengganggumu? Ada yang perlu aku bicarakan dengan mereka, sayang. Elsa akhirnya memaksakan diri mengizinkan mereka masuk. Meskipun perasaannya tidak tenang. Betapa terkejutnya Belina melihat kondisi Edwin setelah dia masuk ke ruangan itu. Elsa mendekati Kia. Sayang, kamu belum makan malam, bukan? Yuk, cari makan dulu. Biarkan papa berbicara dengan tante dan om itu. Kia mengangguk. Ayo mam. Elsa izin pergi dulu kepada Edwin. Elsa tidak mau Kia mendengar pembicaraan Edwin, Belina, dan David. Elsa pun merasa canggung karena ada David di sana. Jadi, dia memilih pergi dulu bersama Kia. Mas, kenapa ponselmu tidak aktif? Apakah lukamu parah, Mas? Aku sangat khawatir dengan keadaanmu, ucap Belina setelah Elsa dan Kia pergi. Air matanya terus menetes karena tidak tega melihat keadaan Edwin. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Tapi, ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Tentang apa, Mas? David masih diam memperhatikan Edwin dan Belina. Meskipun, ada rasa sebal melihat sikap Belina kepada Edwin. Tentang hubungan kita. Kenapa dengan hubungan kita, Mas? Belina menggeleng pelan. Perasaannya semakin tidak menentu. Harapannya, Edwin tetap ingin menjalin hubungan dengannya. Maaf, aku ingin mengakhiri hubungan kita. Edwin berkata pelan. Ada yang nyeri di dalam dadanya. Namun, dia sudah berniat untuk memperbaiki rumah tangga dengan Elsa. David melebarkan mata. Beberapa detik kemudian, senyuman terukir di bibirnya, sedangkan Belina menggeleng cepat. Tidak, Mas. Aku tidak mau mengakhiri hubungan kita. Karena aku mencintaimu, Mas. Bahu Belina berguncang. Baginya, mengakhiri hubungan dengan Edwin seperti mimpi buruk yang tidak diharapkan hadir saat lelap. Kenapa? David mengernyit seraya memandang Belina. Keputusan Edwin sudah tepat. Diam kamu. Belina mengacungkan jari telunjuk kanan ke wajah David. Pasti kamu sudah meracuni pikiran Mas Edwin, bukan? Aku mengambil keputusan ini karena sadar apa yang kita jalin adalah sebuah kesalahan. Tidak, Mas, aku tidak mau, tolak Belina seraya menggeleng. Air matanya semakin deras membasahi pipi putihnya. Aku sudah berumah tangga. Aku tidak mungkin meninggalkan keluarga hanya demi nafsuku semata. Edwin menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Dan kamu berhak bahagia. Meskipun, tidak denganku.
Edwin berusaha menahan air mata agar tidak sampai menetes, tapi air matanya tidak bisa dibendung lagi. Gimana aku bisa bahagia, kalau bahagiaku itu saat bersamamu, Mas? Mungkin ini berat. Tapi, inilah jalan yang terbaik. Edwin memandang David. Terimalah perjodohanmu dengannya. Aku tidak mau menikah dengan lelaki kurang ajar itu. Belina memandang David dengan penuh kekesalan. Kenapa? Kalian mendapatkan restu dari orang tua. Restu orang tua salah satu hal yang penting saat menuju ke jenjang pernikahan. Aku yakin, David adalah yang terbaik untukmu. Bukan hanya Edwin yang merasakan nyeri di hatinya, tapi juga Belina dan David. Asal kamu tahu, Mas, David hanya akan membuatku gila. Bisa-bisa kami baru menikah, aku langsung masuk ke rumah sakit jiwa. Apakah kamu mau itu terjadi, Mas? Apa maksudmu? Untuk apa saya membuatmu jadi gila? Tanya David dengan nada datar. Jangan pura-pura bodoh kamu. David tersenyum kecut. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menjadi gila? Diam kamu. Belina memandang David begitu tajam. Edwin hanya diam memperhatikan Belina dan David. Edwin pun merasa heran dengan sikap Belina kepada David. Karena selama ini, Belina tidak pernah bersikap seperti itu kepadanya. Belina, dia lelaki yang baik. Aku sudah berjanji akan mengakhiri hubungan denganmu, bila aku sudah menemukan lelaki yang tepat untukmu. Belina tersenyum kecut. Apa? David lelaki yang baik? Belina memandang tajam Edwin. Baik dari mananya, Mas? Kamu butuh dia untuk membuatmu lebih baik dari sebelumnya. Lelaki sepertinya yang pantas menjadi pemimpin rumah tanggamu. Belina menggeleng. Rasa kesal dan heran bercampur menjadi satu. Kamu tidak tahu sikap aslinya, Mas. Menurutmu, sikap saya itu seperti apa? David mengernyit. Sikapmu itu hanya mengundang amarah bagiku. Benarkah? David mengangkat alis. Kalau diibaratkan kamu itu seperti api, sedangkan Mas Edwin seperti air. Tapi, air juga bisa merusak segalanya. Kamu dengar, Mas? Belina melihat Edwin. David mencoba berkata yang buruk tentangmu. Apa yang David katakan benar. Air juga bisa merusak segalanya. Sepertinya, pikiranmu sudah diracuni olehnya, Mas. Belina membuang napas kasar. Makanya, berpikirlah menggunakan logika. Jangan menggunakan perasaan. Jangan mengedepankan emosi dalam menghadapi masalah, perintah David kepada Belina. Diam kamu. Berhenti keras kepala dan kekanak-kanakan, Belina. David memandang tajam Belina. Siapa kamu? Beraninya memerintahku. Edwin hanya memperhatikan pertikaian Belina dan David, kenapa mereka seperti Tom and Jerry? Belina kembali memandang Edwin. Pokoknya, aku tidak mau berpisah denganmu, Mas. Aku tahu, kamu ingin berpisah karena diancam oleh David, bukan? Aku ingin mengakhiri hubungan kita karena sadar apa yang sebelumnya kita lakukan itu perbuatan yang salah. Aku ingin memperbaiki rumah tangga bersama Elsa. Dan aku menyesal sudah menyakitinya. David tersenyum bangga setelah mendengar penyesalan Edwin. David berharap, Edwin tidak akan mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Tolong, jangan akhiri hubungan kita, Mas. Aku janji, tidak akan memaksamu untuk menikahiku. Terima kasih atas cinta yang sudah kamu beri. Maaf, bila hal ini menyakitkanmu. Karena lebih cepat diakhiri, maka akan lebih baik untuk semuanya. Belina menggeleng. Air matanya terus mengalir deras. Edwin memandang David. Saya harap, kamu mau menikah dengannya. Saya juga berharap kamu bisa menerima apa adanya Belina. Dalam hati Edwin juga ia meminta maaf telah membuka segel Belina, dan sudah tidak terhitung berapa kali menggarap nikmat Belina, tapi Edwin hanya berkata dalam hati. Tak elok rasanya jika langsung dilontarkan dalam keadaan seperti ini. Kamu jahat, Mas. Belina melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Bersambung.